warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, untuk pertemuan kali ini, salah satu pimpin berdoa dulu untuk Mas Arka. Silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Gubernur siap gerak, doa bulan. Doa selesai. Oke, jadi tadi kita sudah mengawali hari ini dengan berdoa. Kemudian Ibu cek dulu, absen dulu siswa kita di kelas ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk semua dari 20 siswa kelas 1 TKR 4 ini masuk semua Kemudian untuk karena masuk semua, sebelum kita mulai biar tetap semangat dulu, kita mulai dengan yel-yel SMK dulu. Jangan lupa, kemarin yel-yel kita kan adalah SMK bisa, SMK hebat, SMK BM, yes, yes, yes. Oke? Yuk, biar semangat. Yuk. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK BM, Yes, yes, yes. Oke. Mas, semangat enggak tuh ini? Semangat, Bu. Semangat, nggih. Jadi sekarang kita mau apa namanya? Mengulang dulu materi kita kemarin. Materi kita kemarin ada yang masih ingat materi kita kemarin? Usaha, Bu. Oke, usaha Manda. Terima kasih. Ada yang ingat? Apakah usaha itu? Saya, Bu. Oke. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Oke, betul. Jadi usaha itu tadi adalah gaya yang dilakukan sehingga benda itu bisa bergerak. Jadi kan kita nanti belajar, kita kaitkan hari ini kita mau belajar energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Artinya ketika kita mulai usaha, kemudian kita dari pagi kita sarapan, berarti kan kita ada energi yang bergerak. Artinya kita ada perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak yang kita lakukan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang energi potensial dan energi kinetik. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ini apa? Nah, nanti melalui video, nanti Bu Dina mau ngasih video, kemudian kalian ada diskusi dan ada percobaan. Nanti kalian bisa menganalisa apakah energi potensial itu, konsep energi potensial. Kemudian yang kedua, kalian melalui video maupun diskusi dan percobaan, kalian bisa menganalisa energi kinetik dengan benar. Kemudian melalui percobaan, nanti kalian bisa tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial dan bisa menganalisa atau merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik. Oke? Gitu nggih. Nah, sekarang untuk pembelajarannya yang pertama kalian apa namanya? Lihat dulu video yang Ibu tampilkan, nanti silakan diamati. Kalian lihat dulu. Video dulu silakan diamati, ya. Hujan deras yang terjadi di wilayah Desa Gegeran, Kecamatan Arjosari, Pacitan menyebabkan sebuah batu raksasa longsor dan menimpa rumah warga di Desa Gegeran, Kecamatan Arjosari pada Minggu 13 November 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun 3 rumah warga mengalami kerusakan akibat tertimpa batu raksasa. 3 rumah warga yang rusak itu masing-masing dari Agus Supriyanto, Susini, dan rumah Mei Ahmad Rauf. Ketiga rumah yang berdekatan itu dihantam batu besar dengan setinggi sekitar 30 meter. Rumah Mei Agus rata dengan tanah lantaran batu besar tersebut menimpa bangunan rumahnya. Sementara seluruh penghuni rumah mengungsi ke tempat saudaranya. Longsor baru berhenti di rumah milik Susini. Bagian depan rumahnya hancur
serta menimpa satu mobil SUV yang terparkir di garasi rumahnya. Tidak hanya itu, rumah sepeda motor miliknya juga tertimpa material longsoran. Susi pun merasa sedih atas kejadian yang terjadi pada minggu malam tersebut. Oke, di sini secara garis besar bisa kalian lihat ya tadi untuk videonya. Jadi tadi videonya apa toh? Ada apa tadi? Ada longsor, ada batu, kemudian jatuh meruntuhkan rumah, terus sama mobil ya di bawahnya. Kenapa? Pertanyaan gurunya, mengapa batu itu bisa menghancurkan rumah, kendaraan ataupun apa ya tadi? Mobil di situ. Kenapa? Ada yang bisa menganalisa coba kenapa batu besar bisa meruntuhkan atau menghancurkan rumah, mobil yang ada di bawahnya? Kenapa? Ayo, bisa ada yang menjawab? Ayo. Karena apa? Karena ada massa. Kemudian ada apa? Ada gaya. Kemudian ini kalau misalkan batu itu tadi besar nggih. Kalian tadi lihat batunya besar. Ketika batunya kecil, apakah bisa menghancurkan? Beda enggak tingkat kehancurannya? Beda. Kemudian tadi jatuhnya dari ketinggian berapa? 30 meter. Ketika jatuhnya tidak 30 meter, lebih pendek atau lebih itu beda enggak? Beda. Nah, untuk pertemuan kali ini tadi kita kan mau membahas tentang energi potensial dan energi kinetik. Nah, tadi jadi batu besar tadi kan jatuh bisa menghancurkan. Nah, sekarang kita mau melakukan percobaan. Oke, percobaannya dilakukan nanti untuk 20 anak ini dibagi menjadi 5 kelompok. Dari satu kelompok berapa orang? 4 orang. Nanti silakan membagi kelompoknya dulu. Nanti Bu Rina bagi
LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada petunjuknya, oke? Nah, silakan membagi kelompok 5 kelompok terdiri dari berapa orang tadi? 4. Oke, silakan bagi kelompoknya masing-masing dulu. Kemudian Bu Rina bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Yuk dibagi dulu kelompoknya, monggo silakan. Oke. Ya. Untuk kelompoknya Mas Aska bisa gabung ke belakang nggak apa-apa. Nah, jadi oke. Adanya yang nyaman kalian saja, oke? Oke. Ya, ini Ibu bagikan LKPD kalian yang akan nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke. Oke, satu lagi ada LKPD-nya, oke. Nanti di situ melalui percobaan kalian akan menganalisis apa yang ada di LKPD. Nah, sekarang masing-masing kelompok di situ bisa dilihat itu di sebaliknya alat dan bahannya di situ apa saja. Untuk kelompoknya Mbak Manda itu alatnya apa saja, Mbak? Alat plastik, kelereng besar, kelereng kecil, Iya. piston. Oke, tiap kelompok silahkan ambil bahan-bahannya di depan. Oke, satu kelompok ambil salah satu, bisa maju ambil bahannya. Monggo, yuk ambil bahannya. Boleh, Mas Fitra, yuk monggo. Tiap kelompok ambil bahannya, kemudian dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Monggo. Dari yang lain bisa, ya diambil dulu. Satu bola kecil, kelereng. Dua bola kecil, dua kelereng, satu bola besar, dan apa tadi? Penggaris. Kasih sih. On. Yuk. Kalau sudah, silakan tiap kelompok membaca LKPD-nya, langkah kerjanya, kemudian dilakukan percobaan. Ada yang belum? Bagian semua toh? Ya, untuk yang kelompok masih. Ayo silakan. Yang kurang sudah semua alatnya sudah lengkap. Oke, di sini secara garis besar bisa kalian lihat ya tadi untuk videonya. Jadi tadi videonya apa toh? Ada apa tadi? Ada longsor, ada batu, kemudian jatuh meruntuhkan rumah, terus sama mobil ya di bawahnya. Kenapa? Pertanyaan dirinya, mengapa batu itu bisa menghancurkan rumah, kendaraan ataupun apa ya tadi? Mobil di situ. Kenapa? Ada yang bisa menganalisis coba kenapa batu besar bisa meruntuhkan atau menghancurkan rumah, mobil yang ada di bawahnya? Kenapa? Ayo bisa ada yang menjawab? Ayo. Karena apa? Karena ada massa. Kemudian ada apa? Ada gaya. Kemudian ini kalau misalkan batu itu tadi besar nggih. Kalian tadi lihat batunya besar. Ketika batunya kecil, apakah bisa menghancurkan? Beda enggak?
jatuhnya dari ketinggian berapa? 30 meter. Ketika jatuhnya tidak 30 meter, lebih pendek atau lebih itu beda enggak? Beda. Nah, untuk pertemuan kali ini tadi kita kan mau membahas tentang energi potensial dan energi kinetik. Nah, tadi jadi batu besar tadi kan jatuh bisa menghancurkan. Nah, sekarang kita mau melakukan percobaan. Oke, percobaannya dilakukan nanti untuk 20 anak ini dibagi menjadi 5 kelompok. Dari satu kelompok berapa orang? 4. Oke, 4 orang. Nanti silakan membagi kelompoknya dulu. Nanti Bu Rina bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada petunjuknya. Oke? Nah, silakan membagi kelompok 5 kelompok. Terdiri dari berapa orang tadi? 4. Oke, silakan bagi kelompoknya masing-masing dulu. Kemudian Bu Rina bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Yuk dibagi dulu kelompoknya, monggo silakan. Oke. Ya. Untuk kelompoknya Aska bisa gabung ke belakang nggak apa-apa. Jadi oke. Adanya yang nyaman kalian saja. Oke. Oke. Ya, ini Ibu bagikan LKPD kalian yang akan nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke. Oke, satu lagi ada LKPD-nya, oke. Nanti di situ melalui percobaan kalian akan menganalisis apa yang ada di LKPD. Nah, sekarang masing-masing kelompok di situ bisa dilihat itu di sebaliknya alat dan bahannya di situ apa saja. Untuk kelompoknya Mbak Manda itu alatnya apa saja, Mbak? Alat pas fisik, kelereng besar, kelereng kecil, Iya. mistar. Oke, tiap kelompok silahkan ambil bahan-bahannya di depan. Oke, satu kelompok ambil salah satu, bisa maju ambil bahannya. Monggo, yuk ambil bahannya. Boleh, Mas Fitra, yuk monggo. Tiap kelompok ambil bahannya, kemudian dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Monggo. Jadi yang lain bisa ya diambil dulu. Oke, satu bola kecil, kelereng. Dua bola kecil deh, 2 kelereng, 1 bola besar, mistar, dan apa tadi? Penggaris. Kasih sih. On. Yuk. Kalau sudah, silakan tiap kelompok membaca LKPD-nya, langkah kerjanya, kemudian dilakukan percobaan. Ada yang belum? Bagian semua toh? Belum ya. Untuk yang kelompok masih. Ayo silakan. Ada yang kurang? Sudah semua alatnya sudah lengkap? Mulai LKPD. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Oke, silakan. Ada yang kurang? Oke. Kalau sudah silakan dilakukan seperti LKPD-nya yuk. Yang pertama dulu untuk mengetahui faktor-faktor tentang energi potensial. Oke. Yang lain nanti bisa mengerjakan yuk. Yang pertama dengan itu. Ya, ditulis di kelompoknya. Jadi monggo LKPD ya, masa sama, ketinggian berbeda, kemudian masa berbeda, ketinggian sama. Yuk. Lihat di situ. Mistar, jatuhkan kelereng besar dari kecil, jatuhkan Yuk, lihat. Kelihatan satunya? Ya.
yang tadi? Beda. Percobaan ini. Manakah cekungan yang paling dalam? Percobaan pertama tadi apa? Kelereng kecil dan kelereng besar. Berarti cekungan yang paling dalam ada di platisi, yang pada platisnya kelereng kecil atau kelereng besar tadi? Besar. Silakan ditulis. Yuk. Kelereng besar. Jangan lupa itu depannya apa nama kelompoknya? Tulis kelereng besar. Dilanjutkan. Mana semakin ini dulu mana kelereng besar. Lanjutkan. Percobaan kedua sudah. Percobaan kedua dua kelereng kecil dengan ketinggian yang berbeda. Jadi kecil ketinggiannya beda. Coba dibuat sama semua. Bisa. Yuk. Percobaan pertama. Ditulis jawabannya di RKPD masing-masing ya. Terus satunya. Nah, jawab itu di RKPD sudah. Jawab itu. Yang percobaan satu dulu. Manakah cekungan yang lebih dalam? Kelereng besar atau kelereng kecil? Kelereng besar. Terus yang kedua sudah ketinggiannya beda toh? Percobaan kedua manakah cekungan yang paling dalam? Yang 15 cm atau 30 cm? Ya, untuk percobaan ketiga dikerjakan hasil pengamatannya jangan lupa. Hasil pengamatan. Oh, kelerengnya lari lagi. Saya ambil lagi. Yuk. Ini sudah. Coba jatuhkan pada ketinggian yang sama. Ini kelerengnya sama, kelerengnya beda. Kelereng kecil tapi ketinggiannya sama. Tadi dijawab ya. Oke, depannya. Yang satu agak ke sini, nanti dibandingkan. Oh sama, dan nanti sudah kelihatan. Oke, berarti cekungan yang paling dalam itu kelereng besar atau kelereng kecil? Besar. Besar ditulis, yuk mas. Terus yang satu lagi sama, cuma ketinggiannya beda. Nah, dilanjutkan ya. Yuk. Yang sini sudah. Lanjut. Ini sudah. Hasil pengamatannya nanti beda. Ini ada yang ditanyakan kelompok ini sudah. Oh sudah percobaan yang kedua. Yuk, ada di kinetik. Lanjutkan yuk. Yang di kinetik ya. Ini harusnya sama. Harusnya sama biar jadi kelihatan. Harusnya sama, jadi nanti kelihatan lekukannya yang lebih dalam yang mana harus sama. Nek itu kan nggak kelihatan. Ini juga sudah ada yang segini nih. Potensialnya sudah tahu. Berarti sama dulu. Ya, berarti kerja analisa. Diskusikan. Kecil.
yang ditanyakan kendalanya silakan. Bisa. Nah, sudah. Yang kalau sudah energi potensial masuk ke yang energi kinetik ya. Tadi kalian kan lihat ketinggian sama masanya. Sekarang yang kedua. Oh betul itu. Ini dulu. Ini dulu. Kerjakan yang energi kinetik dulu. Kalau sudah nanti tinggal. Energi potensialnya sudah, itu energi kinetik. Tadi kan ketinggian, maka sekarang dilihat untuk energi kinetiknya. Ini karang rubah. Ini. Tapi sejajar. 60 cm. Sing cilik yo. Iya. Wis do. Nah, pot bar. Oke. Terus diamati Mas, sing cekungane Mas. Lah iki plastik ada ketera. Ulangi langkah pertama aku cedera lereng kecil, sing cilik. Tapi rasa bener-bener alon cilik. 30 cm. Video apa ya? Gila. Iya, kita mati. Bandingnya oke, langsung. Karena bisa lebih dia jatuhkan ke lereng kecil dengan gaya yang lemah dan satu lagi jadi aduh Terus nomor 2. Jadi kalau besar, cekungan juga besar toh. Jadi ulangi langkah pertama kan sama toh. Dikerjakan cekungan yang lebih dalam, kelereng besar atau kelereng kecil. Terus yang kedua sudah ketinggiannya beda toh. Coba dulu manakah cekungan yang paling dalam, yang 15 cm atau 30 cm. Ya, terus percobaan berikut ini dikerjakan hasil pengamatannya. Oh, lerengnya lari-lari. Ini sudah. Ketinggiannya sama. Ini lereng sama. Lereng beda. Tapi ketinggiannya sama. Nanti dijawab ya. Oke, depannya. Yang satu agak ke sini, nanti dibandingkan. Oh sama, nah nanti kelihatan. Oke. Oke, berarti hubungan yang paling dalam ini kira-kira satu sama kecil. Terus yang satu lagi sama, cuma ketinggiannya beda. Nah, dilanjutkan ya.
Ini ada yang ditanyakan? Kelompok sini sudah? Oh sudah percobaan yang kedua? Ya, energi kinetik. Lanjutkan yuk. Energi kinetik ya. Oh, harusnya sama biar jadi kelihatan. Harusnya sama, jadi nanti kelihatan lengkungannya yang lebih dalam yang mana harus sama. Itu kan nggak kelihatan. Ini sudah ada kinetik. Tensialnya sudah tahu. Ya. Lanjutkan, sama dulu. Ya, nanti dianalisa, didiskusikan. Sing pendek. Begini toh. Yo, kalau ada yang ditanyakan kendalanya silakan. Bisa. Ya, kalau sudah energi potensial masuk ke yang energi kinetik ya. Tadi kalian kan lihat ketinggian sama masanya. Sekarang yang kedua, Lereng kecil. oh betul itu. Ini dulu, kerjakan yang energi kinetik dulu. Kalau sudah nanti kan. Energi potensialnya sudah, terus energi kinetik. Tadi kan ketinggian, masa sekarang sudah untuk energi kinetiknya. Ketika dua-duanya dengan masa yang berbeda tetap pada satu sistem ketinggian yang sama, masanya tetap ada nol, maka mana masa yang lebih besar atau masa yang lebih kecil yang cekungannya? Sudah, berarti maka kelereng besar cekungannya lebih dalam daripada kelereng kecil. Nah ini kan sudah ada, tinggal tidur saja. Ya. Kelereng besar lebih dalam, apa? Ini kan lebih dalam. Iya. Terus nomor 2. Jadi kalau besar, berarti cekungan juga besar toh. Jadi tunjukkan sama toh sebanding. Jadi masa sebanding dengan energi itu. Terus nomor 3. Apa tadi? Sebanding. Itu ketika kelerengnya
beda massa. Sekarang kita kegiatan 2, silakan. Kelerengnya sama-sama kecil, cuma satunya dilontarkan dengan kecepatan lemah, yang satu dengan kecepatan kuat. Dan sama, coba satunya agak kuat, agak cepat, satunya agak 2 sekalian aja. 2 jadi 2. Enggak, tingginya sama, cuma si toke satunya agak cepat, si toke lambat. Sama. Coba lagi. Dua, bisa satu orang 2, itu kan kelihatan. Tingginya sama. Satu nih, ya. Lihat kelentungannya. Nah, lebih dalam yang mana? Yang cepat. Nah, berarti yang dengan kekuatan yang lebih kuat. Ini sudah. Ini sudah dengan kecepatan. Jadi dibaca di kaca dulu. Ini sudah semua. Oke. Kan ini berarti EP potensial sama dengan kali J kali P, kecepatan berjalan kali ketinggian. Ini kan sudah ada masanya. Ketika ketinggiannya sama. Tapi hati-hati, ini jadikan ke meter. Sentimeter ke meter berarti 30 cm, jadikan ke meter berarti 0,3. Itu dulu Mas Krisna. Ya, ini jadikan sama dengan 0,3 meter. Ini sama. Ini jadikan ke kilo. Berarti 1 kilogram. Dan nanti tinggal dikalikan ini kali ini kan EP sama dengan MG. Udah kalikan aja. Boleh pakai kalkulator tuh. Ini sama 0,2 itu ya. Ini sudah selesai dengan perhitungannya. Oh, merek besar. Ini masih yuk. Ini ya. Semakin besar hubungan berarti semakin besar benda, semakin benda dalam apa semakin dalam. Semakin besar benda, energi bendernya juga semakin. Kalau tadi dalam berarti semakin besar. Berarti besarnya energi potensial dipengaruhi oleh tadi apa? Besar. Semakin besar berarti massa. Kalau dipengaruhi oleh massa. Oh, semakin tinggi ketinggian benda cekupan pada dulu semakin dalam. Yuk, terus. Semakin tinggi ketinggian benda energi. Ya. Gratis. Mungkin lali gitu. Mas juga berarti ki in 15 ki setengahnya berarti 0,1 Oke, jadi ini kilo, nanti tinggal dikalikan. Ya, ini kesimpulannya nanti energi potensial itu dipengaruhi oleh massa dan nanti ditulis ya. Udah.
arus pendek dihubungkan dengan flow. Hal ini menunjukkan berarti energi kinetik dipengaruhi oleh apa? Kecepatan besar dan kecepatan. Ya. Kinetik. Yang kinetik ini sama, masa jadikan kilo. Ya, oh boleh, oke. Ini masih hati-hati. Jadikan ke kilo. Coba Mas Arka, 100 gram ada berapa kilo? 0,9. Oke, 0,1. Ya, jadikan ke kilo, oke? Ya, jadi 100 sama dengan 0,1 kilo. Ketinggiannya sentimeter jadikan meter, berarti 0,3. Iya, 0,3 meter. Jadi energi potensialnya bisa dihitung. Energi potensial tadi rumusnya apa? M massa kali percepatan gravitasi dikali ketinggian. MGH berarti MGH tinggal kalikan. Tapi ini sudah satuannya internasional. Kilo, meter per sekon, meter. Tinggal dikalikan aja. Oke? Oke. Yang sini perhitungannya sudah, kinetiknya sudah. Sudah. Terus kesimpulannya 0,3. berarti energi potensial itu apa? Ditulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tadi apa? Massa sama ketinggian. ditulis ya? Yang energi kinetik juga sama. Ya, ini masih sudah selesai. Setelah kamu sudah kesimpulannya jangan lupa. Ini dihitung, oke. Ini dihitung. Ini masanya masih berapa? Ini energi kinetinya. Ini dijadikan kilo, berarti 0,1 kilogram. Tulis dulu belajarnya apa? Iya, jadi satuan internasional. Kilogram. Ini sama, jadikan kilo berarti berapa? Nanti tinggal dikalikan ya, karena tadi energi kinetiknya kan sudah ada rumusnya. Ini sama, jadikan per kilo, nanti tinggal dikalikan. Berarti nanti setengah kali 0,1 kali 1. Oke, nanti energi kinetik potensinya sama ya? Ini jadikan kilo juga biar itu yang sana. Berarti setengah kali 1. 1 kuadrat itu berapa tak? 1 kuadrat. 1 kali 1 berarti satu kuadrat kan tetap 1 toh? Berapa? 0,05 Joule. Joule. Nah, kan kelihatan tuh masanya besar berarti ini
0,05 sama 0,1 besar mana? Besar 0,1. Iya, berarti kan semakin besar massa, energi kinetiknya semakin besar. Nah, sekarang ini sama, dikerjakan juga sama. Cuma ini kecepatannya berbeda. Coba dikerjakan, dianalisa. Ini ya, kecepatannya jadi 2 kali lipatnya. Sudah? Ini 2 kuadrat ya, berarti 4. Wow. Oke, kalian menanyakan? Silakan, yuk. Potensialnya sudah tadi. Potensialnya sudah. Kesimpulannya. Yuk dianalisa terus. Ini sudah kelompok sini. Oh iya, tunggu ya temannya biar selesai. Untuk yang awal sudah energi potensialnya. Oke. Sudah sekali kita. Kesimpulannya berarti energi potensial itu apa? Sini energi potensial adalah ditulis dulu. Terus yang mempengaruhi apa? Yuk ditulis dulu kesimpulannya. Energi ada. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ada yang sudah, kelompok sini juga sudah. Tunggu sebentar ya, temannya baru menyimpulkan. Kita lagi. Terus, pun. Karena ya. Kalian lihat ketika masanya besar berarti energi potensialnya akan semakin besar ya. Berarti energi potensial dipengaruhi oleh massa sama nah, udah ditulis aja. Nanti kinetik sama ya, jadi bisa dilihat dari pekerjaan kalian tadi. Oke? Ini sudah mau sini? Belum. Oke, ada kendala kesulitan? Nah, penting kesimpulannya sama pekerjaan perhitungannya tadi, nggih? Iya. Yang satu sudah, anak-anak. Mau sini? Kesimpulannya. Iya. Sudah tunggu sebentar ya teman-teman ya.
Untuk yang ini Kiprol. Selesai dong. Nah, sebentar saya sudah. Sinetik apa? Oh, tinggal dua kelompok, jangan lupa ditulisi apa namanya? Nama kelompok. Nama kelompoknya. Kelompok 5. Tinggal nunggu kelompoknya Mas Tito ya. Yang lain sudah. Kalau sudah nanti kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan karya percobaan tadi. Oke? Nanti semua kelompok maju satu persatu. Ya, dikasih nama kelompok apa? Kelompok 2 monggo. Kelompok sulit. Untuk kelompoknya Mas itu simpulannya jadi masa sebanding dengan energi. Terus nomor 3. Itu ketika kelerengnya berbeda masa. Sekarang untuk kegiatan 2 silakan. Kelerengnya sama-sama kecil, cuma satunya dilonggarkan dengan kecepatan sama, yang satu dengan kecepatan kuat. Sama, cuma satunya agak kuat, agak cepat, satunya agak 2 sekalian aja. 2 jadi 2. Enggak apa tingginya sama, tingginya sama, cuma si toke satunya agak cepat, si toke lambat. Sama. Coba lagi. Ini beda besar. Jadi masa lebih berat. Tingginya sama. Lihat. Lebih dalam yang mana? Yang 4. Nah, berarti yang dengan kekuatan yang lebih kuat. Sini sudah. Ini sudah dengan kecepatan. Jadi dibaca dikerjakan dulu. Ini sudah semua. Oke. Sekarang kalau kita berarti oke, energi bekerja sama dengan kali J kali kecepatan relasi kali 3. Ini kan sudah ada masanya. Ketika ketiganya sama. Tapi hati-hati, ini jadikan ke meter. Sentimeter ke meter tadi 30 cm jadikan ke meter berarti 0,3 gitu kan dulu Mas Krisna. Ya, ini jadikan sama dengan 0,3 meter. Jadi sama. Ini jadikan ke kilo.
Berarti 0,1 kilo. Dan nanti tinggal dikalikan ini kali ini kan EP sama dengan MG. Nah, udah kalikan aja. Boleh pakai kalkulator itu. Ini sama 0,2 itu ya. Iya. Ini sudah selesai tinggal perhitungannya. Oh, pada kita. Yuk. Ini yang semakin besar hubungan semakin besar benda semakin tidak dalam apa semakin dalam dalam harta di dalam berarti semakin besar. Berarti pusatnya energi potensial dipengaruhi oleh tadi apa? Oh, semakin tinggi ketinggian benda semakin ya terus ada yang sudah tahu perhitungan ya. Juga berarti ini setengah ya berarti 0,1 tadi hanya diberikan ke meter. Oke, jadi ini kilo per lima. Nanti tinggal dikalikan. Ya, kesimpulannya nanti energi potensial dipengaruhi oleh tadi massa dan nanti terus ya. Terus saya pilih 0,1 dari energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan besar adalah kecepatan. Ya. Yang kinetik ini sama masanya 3 kilo itu tuh deh ini ini perhitungan. Oke, untuk perhitungannya hati-hati ya, ketika masanya miligram jadikan ke kilo. Coba Mas Arka 100 gram tadi 0,1 ya, jadikan ke kilo nggih. Ya, jadi 100 sama dengan 0,1 kilo. Ketinggiannya sentimeter jadikan meter, berarti 0,3 meter. Jadi energi potensialnya bisa dihitung. Energi potensial tadi rumusnya apa? massa kali kecepatan gravitasi dikali ketinggian MGH, berarti ini MGH tinggal kalikan. Tapi ini sudah satuannya internasional, kilo, meter per sekon, meter. Tinggal dikalikan aja. Oke? Oke. Untuk percobaan sudah semua? Sudah. Setiap kelompok silakan maju untuk menyajikan hasil dari percobaan dan diskusi kalian. Oke? Oke. Ada yang kelompok mau maju duluan? Kelompok mana? Oke.
kesimpulan tentang energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya sama dengan persamaan matematis. Kesimpulan tentang energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda dengan persamaan matematis. Ya, oke, untuk kelompok 1 tadi sudah menyimpulkan dari percobaan dan diskusinya. Mungkin ada kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, monggo? Atau mungkin kesimpulannya sama? Untuk kelompoknya Mas Raga? Ada? Oke, sudah? Oke, kalau sudah ada yang ditanggapi untuk kelompok 1? Sama? Oke, kalau sudah silakan kembali dulu. Kita nanti masuk ke kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih, Ge, kelompok 1. Kelompoknya Mbak Nia, Mas Marga, Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempresentasikan hasil percobaan. Dari hasil percobaan energi potensial. Berdasarkan percobaan di atas bahwa energi potensial itu dipengaruhi oleh massa dan ketinggian sebuah benda. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan percobaan energi kinetik bahwa energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan sebuah benda. Oke, ada yang kelompok lain ingin menanggapi? Ada? Tidak? Oke, kelompok 2 tadi sudah di energi potensial dan energi kinetik? Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempatnya. Aplaus untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3, monggo Mbak. Iki lho waktu meneng gue iki. Lagi meneng ya. Kami dari kelompok Putra akan memberi hasil dari pengamatan energi potensial. Semakin besar benda, cekungan pada plastisi semakin besar. Semakin besar benda, energi potensialnya semakin besar. Besarnya energi potensial dipengaruhi oleh massa. Semakin tingginya ketinggian benda, cekungan pada plastisi semakin dalam. Semakin tinggi ketinggian benda, energi potensialnya semakin besar. Misalnya energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian. Benda yang jatuh pada ketinggian tertentu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kesimpulan bahwa energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Ketika massa besar, maka energi potensialnya besar. Ketika ketinggian besar, maka energi potensialnya besar. Untuk energi kinetiknya? Untuk energi kinetiknya, massa kelereng besar saat kelereng dijatuhkan, cekungan lebih dalam. Kelereng kecil, cekungannya lebih kecil. Ketika dua benda dengan massa yang berbeda dijatuhkan dengan partisi dari ketinggian yang sama dengan kecepatan yang sama pula, maka kelereng besar
besar benda yang masanya besar akan menimbulkan bekas yang dalam dibandingkan benda yang masanya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa massa sebanding dengan energi kinetik. Dari jawaban pertanyaan nomor 2, pengaruh massa terhadap besarnya energi kinetik benda adalah sebanding. Percobaan karen kecil dengan lontaran yang berbeda, massa karen kecil dengan lontaran lemah cekungan tidak terlalu dalam. Lontaran dengan kuat cekungannya lebih dalam. Ketika dua benda dengan massa yang sama dijatuhkan pada posisi dengan kecepatan yang berbeda, maka pelari yang dilontarkan dengan kuat cekungannya lebih dalam. Benda yang dijatuhkan dengan kecepatan besar akan menimbulkan bekas dalam dibandingkan dengan benda yang dijatuhkan dengan kelajuan lemah. Hal ini menunjukkan bahwa energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan. Dari jawaban pertanyaan nomor 2, pengaruh kecepatan terhadap besarnya energi kinetik benda adalah tidak sebanding. Kesimpulannya, bahwa energi kinetik merupakan energi yang dipengaruhi oleh massa dengan kecepatan benda. Ketika massa besar, maka energi kinetiknya besar. Ketika kecepatan besar, maka energi kinetiknya besar. Sekian dari kami. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain mungkin? Tidak? Oke, kalau tidak berikan aplaus untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4, yuk. Silakan maju. Perhatikan silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan cobaan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Energi potensial dipengaruhi oleh massa dan besar. Kesimpulan menghitung energi kinetik, bahwa energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan sebuah benda. Terima kasih dari kelompok kami. Sudah? Ada yang ingin menanggapi kelompok 4? Tidak? Oke, berarti kelompok 4 sudah menyimpulkan. Silakan diberi aplaus dulu untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan. Untuk kelompok terakhir, kelompok 5, silakan maju untuk menyajikan hasil diskusinya. Oke, monggo. Kelompok 5, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari percobaan energi potensial telah melakukan percobaan energi potensial energi potensial merupakan energi yang memiliki suatu benda karena kedudukannya dengan kesamaan matematis. Kinetik setelah itu diterapkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh massa dan kecepatan sebuah bersamaan matematis. Terima kasih.
Ya, ada yang menanggapi kelompok 5? Ada yang menanggapi? Saya menanggapi. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3 gitu. Ya, silakan. Ketika massa besar, maka energi sinetiknya menjadi apa? Jika masa besar dan tidak besar. Nanti besar. Betul? Betul? Oke. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Untuk dari kelompok 3? Tidak? Sudah semua? Kalau sudah, beri aplaus untuk kelompok 5. Jadi ini tadi dari 5 kelompok kalian sudah melakukan percobaan diskusi untuk mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kita simpulkan dari percobaan kita tadi. Ayo silakan hadap ke depan semua. Oke. Kita simpulkan dari hasil percobaan dan diskusi kalian. Oke. Tadi kalian belajar tentang energi potensial dan energi kinetik terkait dengan masalah tadi batu besar yang jatuh meruntuhkan atau menimpa rumah dan beberapa mobil. Oke, jadi bisa menjatuhkan seperti itu. Sekarang tadi dari beberapa diskusi berarti energi potensial itu apa? Energi yang dimiliki benda karena keadaan yang tertentu. Oke, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda. Karena apa? Kedudukannya. Oke, benda karena kedudukannya atau ketinggiannya. Kedudukannya. Ketika tadi kalian melakukan percobaan, tadi kelerengnya masanya sama dan berbeda. Oke. Sekarang untuk energi potensial itu EP sama dengan secara rumus sistematis itu adalah massa kali apa tadi? Kalikan ketinggian. Jadi rumusnya energi potensial di sini disingkat EP itu adalah perkalian antara massa kali gaya gravitasi kalikan ketinggian. Oke, massa satuannya apa? Apa? Kilogram. Kemudian untuk percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk ketinggian meter. Oke, jadi kalau tadi dalam apa namanya? Dalam hasil kalian hati-hati ya ketika tadi masanya gram harus dipindah ke Kilogram. ketika ketinggiannya sentimeter harus dipindah ke meter. Oke, kemudian energi potensial itu satuannya apa? Iya, joule. Jadi ini dalam satuan internasional. Kemudian yang mempengaruhi energi potensial itu apa tadi? Gravitasi itu sama. Tadi apa yang kalian percobaan? Jadi yang mempengaruhi energi potensial itu adalah massa dan ketinggian. Oke, tadi ketika massanya besar berarti energi potensialnya akan semakin besar. Terlihat dari apa tadi? Kecekungannya ya. Kemudian untuk ketinggian tadi dilempar dari ketinggian 30 sama 15. Oke, ketika yang 30 lebih dalam berarti energi ketinggian itu ketika ketinggiannya lebih besar atau lebih tinggi, besar atau lebih tinggi berarti energi potensialnya akan semakin besar. Artinya massa dan ketinggian kalau percepatan gravitasi itu sama nih, itu sebanding. Oke, apa? Sebanding. Ya, ini sebanding.
ketinggiannya lebih tinggi atau lebih besar, berarti energi potensialnya lebih besar. Oke. Untuk energi potensial ada yang ditanyakan? Enggak ya, berarti energi potensial itu dipengaruhi oleh massa dan ketinggian. Untuk perhitungannya tadi bisa kalian kalikan dengan rumus MGH. Tapi hati-hati dengan satuannya. Untuk yang satuan CGS harus kalian ganti ke satuan internasional ya. Untuk sentimeter jadikan meter, untuk yang gram jadikan ke kilogram. Untuk perhitungan ada yang ditanyakan? Oke, jadi sudah tahu ya, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggian, dipengaruhi oleh massa dan ketinggian. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua tadi energi apa? Kinetik. Oke, energi kinetik. Energi kinetik tadi apa coba? Energi kinetik tadi apa ya? Energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Ya, Mas, kita agak keras suaranya. Energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Oke, jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Oke, energi karena bendanya berarti kalau punya kecepatan berarti benda itu bergerak. Oke, energi yang dimiliki benda karena apa tadi? Kecepatan. Oke, karena kecepatannya. Oke, tadi Eka rumusnya apa energi kinetik? Setengah massa Massa kali kecepatan kuat. Ya. Massanya. Satuannya apa tadi massa? Kilogram. Oke, kilogram. Kemudian kecepatan. Itu P itu kecepatan. Kecepatan itu rumusnya satuannya meter per sekon. Oke. Tadi Eka berarti energi kinetik dalam joule. Ya, tadi untuk hati-hati untuk perhitungannya. Oke, tadi di situ misalkan ketika ada suatu benda dengan massa, ini saya kasih contoh nggih. Jadi benda dengan massa 2 kg dan kecepatan berapa? 4 meter per sekon. Itu berapa energi kinetiknya? Berarti berapa? Kita masukkan yang diketahui apa? Massa ini Kecepatan. P. Oke, berarti Eka sama dengan rumusnya tadi apa? Setengah dan kali jika dimasukkan setengah kali massanya tadi 2, P-nya 4 di. Berarti ini di berarti 4 dikuadratkan berapa? 16 Joule. Joule. Oke. Berarti energi kinetik kesimpulannya adalah energi yang dimiliki. Oke, jadi energi yang dimiliki benda karena kecepatan. Berarti semakin cepat benda bergerak, energi kinetiknya semakin besar. Semakin besar massanya, energi kinetiknya juga akan semakin besar. Berarti sebanding. Oke. Ada yang masih bingung konsep energi potensial dan energi kinetik? Sudah bisa? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, sudah paham? Dari percobaan sudah kalian maju untuk menyajikan hasil, sudah disimpulkan ya? Nah, sekarang kita kerjakan soal evaluasi yang Ibu kasihkan. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit, nanti orang-orangnya di situ saja, nanti saya bagikan. Oke? Kalau ini dikerjakan secara individu, nggih. Nah, kalau yang tadi LKPD-nya secara berkelompok, ini silakan nanti saya ambil. Kemudian untuk evaluasi silakan dikerjakan secara individu. Oke, kerjakan dulu. Nih, jangan lupa dikasih nama. Terus kalian kerjakan ini, gurunya ambil.
Silahkan dikerjakan 10 menit. Jangan lupa tulis nama, nomor. Ya. Kerjakan dengan baik-baiknya tadi yang kalian pahami setelah melakukan percobaan. Ibu tunggu. Sudah? Sudah, kalau sudah bisa dikumpulkan. Sini. Ya, dibawa. Bawa ke saya, Mas. Ya, jangan lupa kasih
itu posisi energi potensial itu paling maksimum di titik C. Nah, kenapa di titik C? Paling tinggi. Oke, jadi energi potensial tadi adalah energi yang dimiliki karena kedudukannya semakin tinggi, berarti energi potensialnya semakin besar. Berarti di C, ada yang salah? Oke, ini saya lihat. Oke. Kemudian yang nomor 2 dari gambar ortogram, posisi energi kinetik yang dimiliki benda paling maksimum itu di paling bawah. Ketika sempat berhenti. Itu nggih. Yang apa? Di titik B. Oke, di titik B. Energi kinetiknya karena di titik di paling bawah kecepatannya semakin besar. Kemudian berhenti. Oke, ada yang salah satu. Jadi tadi di titik paling bawah G. Yang jawab di titik B. Hati-hati paling bawah. Kemudian yang nomor 3 itu ketika diketahui massa 2 dengan ketinggian 8, kemudian yang satu massa 3 ketinggiannya 4 perbandingan energi potensialnya. Kita bahas speedernya. Oke, ada yang jawab di sini orek-orekannya. Oke, berarti gravitasnya sama nggih? Berarti EP1 dibanding EP2. Ini M G H, ini M. Ini masanya 2, ini G-nya sama ya. Itu 10, ini hanya 8, ini masanya 3, G hanya 4. Ini kita anggap sama kan? 2 kali 8 berarti 16. 3 kali 4 berarti perbandingannya 4 banding 3. Oke. Ada yang salah enggak ya? Oke, ini benar. Oke, jadi intinya semakin besar apa tadi energi potensial dipengaruhi oleh massa dan ketinggian. Oke, bisa membandingkan. Yang keempat energi kinetik itu 4 Joule dan energi kinetik 6 Joule. Berarti EK apa nih? Sama EK1 dan EK2. Jadi EK1-nya itu adalah 4 Joule, ini 16 Joule. Berarti EK tadi rumusnya apa, Nak? Setengah V kuadrat. Ini 1, ini setengah V2 kuadrat. Ini kan sama, masanya sama ya di sini ya. A dan B masanya sama. Berarti di sini V1 kuadrat dibanding V2 kuadrat. Ini V1, ini V2 karena kuadrat ini harus di apa? Akar 4 itu berapa? 2. Akar 16? V1 banding V2. Kalau disederhanakan menjadi 1 banding 2. Oke, betul. Ya, ini ada 1 banding 4. Enggak apa-apa, salah satu enggak apa-apa. Itu sudah mudah. Jadi hati-hati ya. Jadi tadi energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan. Ya, betul. Semakin besar kecepatan berarti energi kinetiknya semakin besar. Oke. Kalian hari ini sudah belajar energi potensial dan energi kinetik. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah bisa dari pembelajaran kali ini. Silahkan diambil manfaatnya. Oke. Terus untuk yang seperti kinetik, berarti kalau kita jalan dengan mobil mengendarai sepeda motor, hati-hati ya, karena semakin besar kecepatannya nanti hati-hati nanti kita bisa efeknya kan seperti itu. Makanya kinetiknya akan semakin besar. Oke, dari pembelajaran hari ini bisa kalian lihat. Kalian tadi belajar melalui video, kemudian melalui percobaan.
silahkan dikirim ekspresi kalian. Biar Brina tahu, oh pembelajaran ini kalian senang, atau kalian sedih, atau kalian bahagia, atau kalian bosan seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah, Bu Rina kirimkan. Kalau ada yang remedi, nanti Ibu kirimkan. Ini sepertinya hanya salah satu. Ada beberapa yang salah satu. Berarti di energi kinetik ya. Oke, sudah dikirim. Ekspresinya gimana? Senang gimana senang? Oke, kita pakai kursi lepas. Ayo, motivasi dulu. Apa namanya? Dialirnya itu dulu. Jangan lupa. SMK Bisa. SMK SMK GM. Oke, pembelajaran kali ini terima kasih diambil kebermanfaatannya. Kemudian untuk pertemuan besok lagi kita akan ke energi mekanik. Oke, jadi tadi kita sudah belajar energi potensial dan kinetik. Besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai energi mekanik. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Ini udah ya. Kalau ada salah satu pemimpin berdoa dulu karena ini sudah waktunya. Yuk Mas Marga atau Mas Akadeng? Ya lupa yuk. Di depan dulu siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pesan dari Bu Rina, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Ya, mumpung kalian masih muda. Oke, pergunakan waktunya sebaik mungkin. Intinya itu. Oke, terus kalau di rumah jangan lupa bantu orang tua. Karena mumpung masih ada kesempatan. Nanti kalau kalian sudah bekerja, keluar daerah sudah, walaupun secara tidak langsung kalian bisa membantu, tapi nek secara langsung masih bisa kalian lakukan. Oke? Oke, saya akhiri. Terima kasih buat hari ini. Boleh beri aplaus dulu. Terima kasih sekali. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.